Pada siang hari ini kita bahas bersama tentang objek kajian fikih siasah. Jadi apa saja yang dikaji dalam fikih siasah itu? Kalau pada fikih-fikih yang lain tergantung fokus fikihnya apa. Jadi kalau fikih ibadah ya berarti fokusnya tentang ibadah. Kalau muamalah berarti fokusnya tentang interaksi terkait dengan bagaimana pertukaran hak milik. Kalau fikih nikah berarti urusannya dengan perkawinan. Nah, kalau sekarang fikih siasah, fikih politik, kira-kira apa sih yang dikaji? Ya, tentu saja berarti tentang apa? Sesuai dengan maknanya bahwa fikih siasah itu kemarin sudah kita bahas mengenai pengaturan kehidupan bernegara, mengenai kekuasaan, mengenai pengaturan tentang kehidupan manusia, tentang pengaturan tentang kemaslahatan umum. Nah, kalau menurut Prof. Ahmad Jazuli, menurut beliau bahwa kajian fikih siasah itu berpusat pada pengaturan yang meliputi pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi kajiannya karena apa? Ini berarti kan kemaslahatan umum. Berarti kalau kemaslahatan umum, bagaimana hubungan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain, bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya, bagaimana itu kan diatur. Atau bagaimana juga apa? Dalam negara itu kan ada lembaga-lembaganya. Nah, bagaimana antara lembaga negara itu bisa saling keterkaitan, bisa berhubungan. Itulah kajian atau sebagian daripada objek yang dikaji dalam fikih siasah. Termasuk juga hubungan antar negara dengan negara. Jadi kan kemarin dalam definisinya itu ya kharijiyan wa dakhiliyan. Jadi urusannya urusan internal dan urusan eksternal. Nah, secara rinci Hasbi As-Siddiqi yang dikutip dalam buku kita dalam buku fikih siasahnya Prof. Haji Ahmad Jazuli membagi kajian fikih siasah itu menjadi 8. Jadi ada siasah dusturiyah syar'iyah, siasah dusturiyah syar'iyah, ada siasah tasyri'iyah syar'iyah, ada siasah qadha'iyah syar'iyah, ada siasah maliyah syar'iyah, ada siasah idariyah syar'iyah, ada siasah kharijiyah syar'iyah atau siasah dauliyah, ada siasah tanfiziyah syar'iyah, ada siasah harbiyah syar'iyah. Jadi kalau siasah dusturiyah itu bagaimana ketatanegaraan, bagaimana pengaturan negara, itu dustur namanya itu. Dustur itu apa itu? Konunnya negara. Jadi bagaimana pengaturan ketatanegaraan. Kalau tasyri'iyahnya bagaimana pembuatan hukumnya atau legislasinya. Jadi politik dusturiyah, politik tasyri'iyah. Politik tasyri'iyah itu berarti apa? Bagaimana negara membuat peraturan, membuat hukum. Nah, kalau siasah qadha'iyah, politik yang terkait dengan yudikatif. Yudikatif itu apa? Pengadilan. Jadi tentang pengadilan, siapa yang harus mengadili, siapa yang mengangkat hakim, kemudian bagaimana syarat-syarat hakim, bagaimana lembaga peradilan, itu diatur dalam siasah qadha'iyah syar'iyah. Tetapi jangan lupa pandangannya adalah pandangan syara'. Pandangan syara', bukan pandangan akal fikiran. Walaupun dia tetap saja menggunakan apa? Akal fikiran dalam mengistinbatnya, tetapi apa?
menggunakan metodologi, kemudian sumber utamanya syariat. Syariat itu artinya berarti apa? Fikih. Berarti apa? Sumber Al-Quran, sumber As-Sunnah, dan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian apa? Berikutnya adalah siasah maliyah syariah. Ya, maliyah itu apa? Terkait dengan moneter. Moneter itu apa? Urusan keuangan negara. Tapi pandangannya pandangan syariat. Jadi sumber-sumber keuangan negara dari mana sumbernya, nanti ada khusus fikih fikih maliyah. Maksudnya itu fikih siasah maliyah. Jadi yang mengatur tentang apa? Keuangan negara. Kemudian ada siasah idariyah syariah. Idariyah itu apa? Itu administratif. Jadi politik yang terkait dengan administratif, penata usaha negara, ketata laksanaan negara seperti apa. Kemudian siasah kharijiyah syariah. Nah, ini adalah politik hubungan luar negeri atau siasah dauliyah. Jadi hubungan internasional. Dalam kajian itu ada salah satu jurusan yang disebut dengan apa? HI, hubungan internasional. Nah, fikihnya itu ada khusus namanya siasah kharijiyah atau siasah dauliyah. Jadi ini terkait apa? Hubungan internasional. Nah, kemudian ada siasat tanfidiyah syariah. Tanfidiyah itu eksekutif. Jadi para penyelenggara negara. Kayak presidennya, kayak gubernurnya, kayak bupatinya, kayak camatnya, kayak RT-nya, kayak RW-nya, kayak kepala desanya. Itu apa? Siasat tanfidiyah. Jadi para pelaksana negara. Kemudian ada siasah harbiyah syariah. Nah, ini urusannya urusan perang dan damai. Jadi ini urusan apa? Urusan peperangan. Harus diatur. Dan dalam fikih itu kan ada babul jihad. Babul jihad itu apa? Bab tentang peperangan. Ya, tentang perang, tentang damai. Nah, itu ada pengaturannya. Jadi saudara sekalian, jadi yang namanya fikih siasa itu berarti apa? Ini sangat luas. Berarti apa? Tentang pengaturan negara secara komprehensif. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kehidupan umat manusia itu di dalam kehidupannya bernegara selalu apa? Dinamis, tidak statis. Makanya apa? Harus menyesuaikan dengan apa? Tuntutan zaman, tuntutan situasi dan kondisinya. Indonesia dulu ketika pertama berdiri dengan Indonesia yang sekarang kan jauh berbeda. Pengaturannya apa? Lebih detail. Yang terakhir kemarin itu kita dapatkan apa? PP tentang apa? Pembiayaan pondok pesantren. Itu kan luar biasa itu. Belum ada, awalnya belum ada. Dan itu kebutuhan. Itu pengakuan negara terhadap apa? Eksistensi pesantren. Jadi kan dulu pendidikannya ya umum saja. Sekarang apa? Ada pendidikan pesantren. Kemudian ya pengaturan-pengaturan yang lain tentang investasi, tentang pasar modal, kemudian tentang kehidupan berpolitik, tentang pemilu, tentang ya segala rupa. Apa yang menjadi kebutuhan orang banyak, yang mengatur kemaslahatan orang banyak, yaitu artinya apa? Pengaturan politik. Jadi sangat luas. Jadi jangan kira fikih siasah itu hanya seputar dengan apa? Khilafah bukan. Tapi apa? Itu mengatur tentang apa? Ya, keseluruhan kehidupan bernegara, bukan hanya urusannya dengan kekhilafahan, bukan. Tapi ya pengaturan secara umum. Yang paling penting apa? Ya sumbernya, pandangannya, daunnya, montornya adalah syariah. Kerangkanya adalah syariat. Syariat itu berarti kan apa? Ya, yang diberikan oleh syari itu apa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Penerjemahannya ke dalam peraturan taktis
ke dalam aturan-aturan taktis urusan ijtihadnya manusia. Sebab apa? Kehidupan di Arab dengan di Indonesia ya berbeda. Kehidupan di Indonesia dengan di Amerika ya berbeda. Kehidupan Indonesia dengan Malaysia mungkin mirip-mirip. Dengan Brunei, Indonesia jauh berbeda. Brunei kan sedikit, warga negaranya Muslim semua. Kemudian negaranya kaya raya. Indonesia apa? Ya rupa-rupa. Agamanya banyak, budayanya banyak. Kemudian apa? Sukunya banyak. Pasti kemauannya apa? Macam-macam. Makanya apa? Mencari titik temu dari kesemuaannya itu menjadilah apa? Pancasila. Menjadilah apa? Undang-undang dasar. Itulah apa? Kesepakatan negara kita yang paling penting pimam dari syar'i, ya, dalam pandangan syara, itu yang paling penting. Jadi bukan pada istilah khilafah itu ya. Tidak apa-apa Republik Indonesia, Republik Indonesia, tidak apa-apa namanya. Yang penting apa? Nilai-nilainya tidak keluar, tidak melewati batas-batas syariah, gitu ya. Baik, saudara sekalian, kalau Prof. Ahmad Jazuli itu membedakan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siasah. Jadi ada yang disebut dengan fikih siasah dusturiyah. Nah, kalau fikih siasah dusturiyah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi dapat dikatakan pengaturan politik dalam negeri. Ya, sekali lagi, jadi kalau fikih siasah dusturiyah itu berarti apa? Fikih yang mengatur tentang politik dalam negeri. Itu namanya fikih siasah dusturiyah. Nah, ada juga apa? Fikih siasah dauliyah. Nah, kalau fikih siasah dauliyah jadi mengatur antara warga negara dengan lembaga negara, dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara yang lain, atau dapat dikatakan sebagai pengaturan politik hubungan luar negeri. Jadi kalau fikih siasah dusturiyah urusan politik dalam negeri, kalau fikih siasah dauliyah berarti pengaturan politik dalam kerangka hubungan internasional. Lalu ada juga apa? Fikih siasah maliyah. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Jadi bahwa fikih siasah maliyah itu mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Atau dikatakan dengan apa? Pengaturan tentang fiskal negara, urusan moneter, urusan uang negara. Nah, paham ya? Nah, kemudian ini kalau Abi Al-Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat, Anda kalau bisa beli bukunya, boleh beli online, murah kok, cuma 72.000. Jadi terjemah Al-Ahkam As-Sultaniyah, murah cuma 72, beli ya. Sama bukunya Pak Ahmad Jazuli, Anda beli. Itu aja bisa beli online. Kalau di Bandung harganya 75.000 di Palasari. Kalau yang propnya itu sekitar 60.000. Mungkin sekitar segitu online juga. Ini menjadi bahan penting bagi saudara untuk mempelajari fikih siasah ya. Nah, jadi kalau menurut Abi Al-Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat, beliau itu menyebutkan kajian fikih siasah itu mencakup antara lain. Pertama, as-sultah al-qadhiyah. As-sultah al-qadhiyah atau kekuasaan kehakiman. Ada juga as-sultah at-tanfidhiyah atau kekuasaan eksekutif. Kemudian urusan pemerintahan atau al-hukmu
kemudian urusan fiskal atau maliyah, ekonomi dan pajak, kemudian pengaturan administrasi kota atau mahaliyah. Jadi administrasi kota, jadi kan nggak mungkin satu negara hanya hanya satu negara saja tanpa dibagi-bagi, kan terlalu luas cakupannya. Jadi ada pengaturan kota administratif, atau ada kota-kota tertentu, kemudian ada penguasanya atau ada wali kotanya, ada waliul amrinya, jadi yang memegang kekuasaan di satu kota. Ya Cianjur, kemudian Bandung, Bogor, Sukabumi. Ya negaranya ya Indonesia. Kemudian ada urusan nasional atau baladiyah. Ada hukum pasar, jalan raya dan hotel. Nah, itu diatur dalam fikih siasah. Menurut siapa? Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi itu menjadi cakupan pembahasan dalam fikih siasah. Kemudian urusan tentara, urusan perang, urusan ghanimah dan ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah itu apa? Ahlu dhimmah itu apa? Jadi orang-orang non muslim yang hidup bersama-sama dengan muslim yang tidak saling mengganggu. Urusan dhimmah. Nabi saja bersama-sama dengan orang Nasrani dan Yahudi kan? Dan berdamai, tidak saling menjelekkan atau tidak saling memerangi, tidak saling memerangi. Nah, kemudian yang ke-9 terkait dengan oposisi politik, ini penting juga. Jadi ini pembahasan dalam fikih siasah. Ya tergantung kita melihat dari aspek mana. Yang jelas berarti kan yang namanya fikih siasah itu yang paling penting berarti kan mengatur tentang urusan bersama, urusan umum. Urusan bersama itu berarti urusan antar warga negara dengan warga negara, urusan warga negara dengan negara, urusan antar lembaga negara, urusan antara negara dengan negara yang lain. Itu kan pengaturan itu. Bagaimana mengatur tentang fiskal, bagaimana mengatur tentang pengadilan, bagaimana mengatur tentang perang dan lain-lain. Nah, itulah fikih siasah. Dari aspek apanya? Objek kajian. Nah, sekarang saudara sekalian, jadi sebagaimana di awal, jadi yang namanya fikih itu kan istinbatul ahkam ala thariqatil ijtihad. Jadi yang namanya fikih itu istinbatul ahkam. Jadi itu? Menggali hukum ala thariqatil ijtihad, melalui jalan ijtihad. Jadi kalau ijtihad itu berarti apa? Ijtihad itu tidak mutlak ujung-ujung ada ayat, ujung-ujung ada hadis, tapi kan melalui kajian. Kajiannya berarti kan menggunakan metode. Oleh sebab itulah pemahaman tentang fikih itu atau fikih itu beragam. Kenapa beragam? Tergantung metodenya. Lalu Anda gak bisa mengatakan metode saya yang paling benar. Siapa yang menjamin metode Anda yang benar? Oleh sebab itu ya kita tidak perlu ya saling merasa paling benar atau misalnya menjelekkan dan menyalahkan yang lain. Ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, ada madhab At-Tuhiri, ada madhab At-Tabari dan madhab-madhab yang lain. Yang baik madhab itu yang masih ada dan terus berkembang, dan ada juga madhab yang sudah lenyap. Ada dulu tetapi lenyap. Sudah lenyap, gak ada penerusnya, gak ada pengikutnya gitu ya. Nah, yang paling penting kita mengamalkan yang kita yakini, yang kita menurut kita sih itu yang paling hati-hati. Anda mungkin tidak tahu bahwa masing-masing negara Islam itu tidak sama madhabnya. Cuma mungkin yang sama, yang agak sama itu Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei, sama-sama Syafi'i. Tetapi Indonesia Syafi'i semua enggak. Ada juga yang tidak pakai Syafi'i, juga tidak pakai Hanafi, juga tidak pakai Maliki, tidak juga pakai Hambali. Pakai ijtihad sendiri. Boleh tidak? Ya boleh. Boleh, tidak beragama saja boleh, cuma urusannya nanti di akhirat. Ini betul ya.
urusannya di akhirat, bukan urusannya di dunia ya. Nah, oleh sebab itulah maka fikih siasah pun itu berarti kan apa? Hasil ijtihad. Berarti karena hasil ijtihad, pertama berarti apa yang dihasilkan oleh karya ulama terdahulu itu menjadi patokan dasar. Boleh kita tambahkan, boleh, tergantung apa perkembangan permasalahan yang ada. Melalui apa? Ijtihad. Ijtihadnya dengan menggunakan metode ya. Nah, saudara sekalian, jadi sebagaimana kita bahas dari berbagai definisi di paparan pertama bahwa norma-norma politik dalam Islam itu berpusat pada pengaturan tentang apa? Sesuatu yang dapat membawa kemaslahatan dan menangkal kerusakan bagi kehidupan manusia yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi intinya dua. Pertama apa? Jalbul masalih, daf'ul mafasid. Apa itu? Jalbul masalih, daf'ul mafasid. Apa jalbul masalih? Menarik kemaslahatan. Daf'ul mafasid itu apa? Menghindari berbagai kerusakan, berbagai malapetaka, menghindari chaos. Ya, chaos itu apa chaos? Ya, api itu kan kalau menyala kemudian pakai air menjadi apa? Kalau Anda ngebaso pakai apa? Ya, kalau ini genting itu namanya apa? Genting itu apa? Genting itu bukan yang di atas rumah. Nah, itu namanya mafasid. Harus dihindari. Dan disitulah beratnya apa? Menjadi pemimpin. Jadi bagaimana apa? Membagikan kemaslahatan dan menghindarkan apa? Berbagai yang bisa menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Itulah beratnya. Sekalipun jadi RT, coba kalau jadi RT. Pertama apa? Bagaimana supaya maslahat masyarakat satu RT? Harus apa itu? Bersih-bersih bareng-bareng supaya apa? Tidak timbul penyakit. Kemudian RT juga mewajibkan warganya harus apa? Ronda malam. Untuk apa? Supaya tidak ada maling. Itu dalam rangka apa? Maslahat. Kemudian apa untuk menghindari apa? Menghindari kerusakan supaya tidak ada pencuri kan? Nah, sebab kalau ada yang mencuri apa? Repot rame kan gitu ya. Capek-capek cari duit, dibeliin HP yang bagus, kemudian HP-nya ada yang mencuri, ridho enggak? Nah, makanya harus ada apa? Ronda malam. Capek-capek kredit motor udah 3 tahun mau lunas, kemudian apa? Diambil sama maling, gimana rasanya? Sakit. Itu namanya apa? Daf'ul mafasid namanya itu. Menghindari apa? Kerusakan. Itulah tugasnya apa? Tugasnya pemimpin, tugasnya politik ya. Jadi bagaimana menarik kemaslahatan, kemudian menghindari berbagai kerusakan. Ya, menurut Prof. Ahmad Jazuli, beliau menjelaskan bahwa penerapan siasah tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat kuli. Jadi kan dalam Islam itu dalil-dalilnya apa? Ada nilai-nilai universal atau apa? Nilai-nilai yang bersifat kuli. Kuli itu apa ya? Universal. Jadi yang namanya keadilan itu universal. Kemudian kesejahteraan itu apa? Universal. Kemudian rasa aman itu apa? Universal. Saling menghargai itu apa? Universal. Jadi nilai-nilai yang universal itu ketika kita berijtihad mengenai pengaturan sesuatu, ya prinsipnya apa? Nilai-nilai Islam yang bersifat universal. Jadi itu harus menjadi apa? Patokan. Nah, saudara sekalian, jadi tetap saja kapanpun, dimanapun, kalaupun kita mau berijtihad tentang pengaturan kemaslahatan atau menghindari kemadaratan itu dalam pengaturan negara, dalam pengaturan kehidupan bersama itu, jadi harus menjadi pegangan apa? Nilai-nilai universal Islam atau dalil-dalil syariat yang bersifat kulli. Sebab apa? Ya banyak yang memiliki apa? Nilai universal.
Ya, sekalipun apa dituntut oleh dorongan perubahan masa dan tempat tertentu, tetap nilai dasarnya apa? Oh, kayak misalnya di mana? Di Indonesia. Indonesia itu apa? Indonesia itu apa? Negaranya rupa, orangnya, masyarakatnya apa? Rupa-rupa. Ada yang suka judi, ya. Ada yang suka zina, ya. Ada yang suka apa lagi? Ada yang suka mancing? Oh, banyak. Nah, ada apa itu? Ada nilai yang bersifat universal. Apa itu? Jangan sampai merusak keturunan, jangan sampai merusak akal pikiran, jangan sampai merusak tatanan tentang pengaturan tentang harta. Oleh sebab itulah apa? Tidak boleh melegalkan judi, tidak boleh melegalkan miras, tidak boleh melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan apa? Syariat. Sebab apa? Ya bertentangan dengan apa? Dalil-dalil kulli, dengan nilai-nilai universal Islam. Jadi kemarin kan ketika kamu apa itu melegalkan di satu tempat tentang miras, ya, di tempat-tempat tertentu, wah ramai kali apa itu ditentang. Kenapa ditentang? Lo tadi bertentangan dengan apa? Dalil-dalil kulli. Bertentangan. Coba siapa yang bisa membendung kalau misalnya di Bali dibolehkan, lalu kan bisa apa namanya itu bisa melewati ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kan bisa ke Cianjur. Cianjur kan kotanya apa? Kota santri. Kotanya saja yang santri, orangnya santri semua enggak. Jadi kalau ada mirasnya itu pasti mereka apa? Beli juga, kan begitu ya. Itulah apa itu? Kerangka berpikir maslahatul ammah, maslahat ammah. Kayak misalnya di kita, ini di Gadog ada asrama putri kan? Ada asrama putri. Itu kalau dilegalkan, apa bisa menjaga semua? Bisa santri juga apa namanya itu? Karena nafsunya gede misalnya itu nggak tertahan, kalau bisa apa? Ya bisa ngendong semalam di situ ya. Jadi kan merusak apa itu? Merusak akidah seseorang, merusak agama seseorang kan begitu ya. Jadi ini yang harus dijaga kemaslahatan ammahnya itu ya. Nah, atau misalnya ini dalam pengaturan ekonomi. Coba yang namanya kenapa misalnya itu riba itu dilarang sama agama? Kenapa riba dilarang sama agama? Itu kan merusak apa itu? Merusak tatanan apa namanya itu sistem muamalah yang dibangun dalam Islam yang mengatur kepentingan manusia secara lebih apa namanya itu lebih berkeadilan, lebih mesejahterakan semua. Coba sekarang itu kalau misalnya dilegalkan, boleh loh misalnya riba, jadi dibebasin. Kayak misalnya begini. Jadi kan riba itu apa itu? Memanfaatkan orang yang lagi susah itu ya. Coba itu orang lagi butuh banget, pinjam uang mang berapa? 1 juta boleh. Orang lagi butuh, makanya dia pinjam karena apa? Butuh. Lalu apa? Boleh, asal kamu kembaliin menjadi 1.500.000. Kan itu apa? Udah dapat beban gede, lalu ditambah lagi harus mengembalikan 500 ditambahin. Kan begitu itu. Nah makanya disitulah pemerintah harus hadir, kekuasaan harus hadir, mengatur apa? Perekonomian rakyat supaya apa? Ya jalbul masolih dan daf'ul mafasid, gitu ya. Nah, saudara sekalian, syariat Islam itu ini ada sebuah adigium. Adigium itu apa sih ya? Jadi bukan hadis, bukan apa, bukan ayat Quran, tapi apa? Sebuah apa namanya itu sebuah patokan umum. Jadi yang namanya syariat Islam itu sholihun likulli zaman wa makan. Jadi sholih itu apa? Yang namanya syariat Islam itu kapanpun dan dimanapun bisa cocok dalam situasi apapun. Kenapa cocok? Tadi itu karena apa? Punya nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai yang universal. Contoh, coba berikan contoh. Nilai yang universal itu kayak apa? Kayak apa? Islam menghargai apa? Menghargai akal pikiran ya. Menghargai akal pikiran. Islam juga apa itu? Lebih memperjuangkan apa?
keadilan. Coba ada lelaki yang mau menikah lagi, bukan dilarang, tapi apa? Yang penting apa? Keadilannya, kan begitu ya? Makanya ujungnya apa? Wa in khiftum wa in khiftum alla ta'dilu wahida. Ya, sekiranya enggak bisa berbuat adil, ya sudah, satu saja. Jadi konsepnya apa? Adil. Konsepnya itu adil. Nah, saudara sekalian, ini dalam istinbat atau menggali menyimpulkan hukum syariat tentang siasah, sebagaimana fikih yang lain menggunakan usul fikih dan qawaidul fikhiyah. Ada udah belajar usul fikih kan? Di semester 2? Nah, nanti akan ditambah dengan apa? Al-qawaid al-fikhiyah. Ada dosennya Pak Endang. Jadi tapi itu khususnya apa? Al-qawaid al-fiqhiyah al-iqtisadiyah. Jadi apa? Kaidah-kaidah fikih ekonomi. Nah, nanti itu ada khusus. Atau ada juga apa? Qawaidul fiqhiyah yang bersifat umum, bisa dipakai untuk apa saja. Jadi salah satunya yang menjadi media, menjadi alat untuk menggali hukum tentang siasah itu apa? Usul fikih dan qawaidul fikhiyah. Qawaid fikhiyah. Nah, sekalian, dibanding dengan fikih yang lain, penggunaan dua hal tersebut, usul fikih dengan qawaidul fikhiyah, itu dalam penggalian hukum siasah syar'iyyah lebih penting. Kenapa? Sebab tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tentang apa? Tentang fikih, tentang siasah itu tidak diatur secara apa? Secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Hanya apa? Nilai-nilai umum, nilai-nilai universalnya saja. Jadi yang diatur hanya apa? Berbentuk isyari yang bersifat kulli. Isyari itu apa? Isyari itu apa? Indikasi yang bersifat universal. Misalnya apa itu? Misalnya apa itu? Wa ulil amri minkum watiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah, taati Allah. Jelas kalau taat kepada Allah berarti apa? Taat kepada Al-Qur'an. Wa atiur rasul berarti taat kepada Rasul. Artinya apa? Taat kepada hadis-hadis Nabi dan perilaku Nabi. Coba sekarang, wa ulil amri minkum. Dan yang uli itu apa? Yang memiliki amr, yang memiliki perintah di antara kalian. Diatur enggak harus siapa? Bagaimana cara memilihnya? Apa tanggung jawabnya? Kemudian apa konsekuensinya? Diatur enggak dalam Al-Qur'an? Enggak, cuma isyari kuli aja. Wa ulil amri minkum, cuma gitu. Lalu disebutkan enggak apa? Ulil amri minkum namanya khalifah. Disebutkan enggak? Ulil amri minkum disebutnya amir, disebutkan enggak? Enggak. Ulil amri minkum disebutnya apa? Presiden, tidak disebutkan. Atau raja, atau apa lagi? Sultan atau sultan atau apa lagi? Bukan anak sultan gitu. Ya, kalau anak sultan kan bebas. Ini ada anak sultan nggak di sini? Oh, anak sultan. Ya.